Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ana dengan nomor NPM 215020023. Di sini saya akan menjelaskan teori pembangunan. Teori pembangunan klasik. Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, yaitu di masa revolusi industri. Pada waktu itu, sistem liberal sedang merajalela dan menuntut klasik. Pertumbuhan ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan penduduk. Teori klasik dibagi menjadi tiga, antara lain yang pertama teori Adam Smith, yang kedua teori Richardian, dan yang ketiga teori Malthus. Yang pertama teori Adam Smith. Adam Smith tahun 1723 sampai 1790 adalah seorang bapa dari ilmu ekonomi modern yang terkenal dengan teori nilainya, yaitu teori yang menyelidiki faktor-faktor yang menentukan nilai atau barang. Adam Smith melihat proses pertumbuhan ekonomi dari dua segi, yaitu yang pertama pertumbuhan output atau GNP dan yang kedua pertumbuhan penduduk. Pembagian kerja adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Proses penumpukan modal. Smith menekankan penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Kelemahan teori Adam Smith. Yang pertama, pengabaian masyarakat secara luas. Yang kedua, alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung. Yang ketiga, asumsi yang tidak realistis tentang persaingan sempurna. Yang keempat, pengabaian pengusaha atau wira swasta. Dan yang kelima, asumsi yang tidak realistis tentang keadaan stasioner. Yang kedua, teori Richardian. Menurut David Ricardo atau Richardian, di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat, yaitu yang pertama golongan kapital, yang kedua golongan buruh, dan yang ketiga golongan tuan tanah. David Ricardo tahun 1772 sampai 1823 dalam bukunya The Principles of Political Economy and Taxation ikut mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi klasik. Ricardo menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah atau sumber-sumber alam tidak dapat ditambah, sehingga akhirnya bertindak sebagai faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Ciri-ciri teori pembangunan Ricardo. Yang pertama, tanah terbatas jumlahnya. Yang kedua, tenaga kerja atau penduduk yang meningkat atau menurun sesuai dengan tingkat upah alamiah. Yang ketiga, akumulasi kapital terjadi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik kapital berada di atas tingkat keuntungan minimal. Yang keempat, dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi, sektor pertanian dominan. Dan yang terakhir, berlaku bagi tanah law of diminishing return. Yang ketiga, teori pembangunan Malthus. Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malthus lebih menitik beratkan perhatian kepada pengembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan itu tergantung kepada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya dan sebagian lagi dihasilkan oleh nilai produk itu sendiri. Saran yang diajukan oleh Malthus untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yaitu yang pertama, pertumbuhan yang berimbang. Di dalam sistem Malthus, perekonomian dibagi menjadi sektor pertanian dan industri. Kemajuan teknologi lah di kedua sektor itu yang dapat membawa kepada pembangunan ekonomi. Yang kedua, menaikkan permintaan efektif, yaitu pendistribusian kesejahteraan dan
kepemilikan tanah secara adil, permintaan efektif dapat ditingkatkan melalui perluasan perdagangan internal dan eksternal, karena perdagangan akan meningkatkan keinginan, hasrat, dan selera untuk mengonsumsi yang sasarannya untuk menjaga harga pasar di komoditi. Mempertahankan konsumen tidak produktif untuk permintaan efektif, mempertahankan konsumen tidak produktif untuk meningkatkan permintaan. Kelemahan teori Malthus yang pertama, stagnasi sekular tidak melekat pada akumulasi modal. Yang kedua, pandangan negatif terhadap akumulasi modal. Yang ketiga, komoditi tidak dipertukarkan dengan komoditi secara langsung. Yang keempat, konsumen tidak produktif atau memperlambat kemajuan. Yang kelima, dasar tabungan berisi 1. Selanjutnya, teori Karl Marx. Menurut Karl Marx, perkembangan masyarakat melalui 5 tahap, yaitu yang pertama, masyarakat komunal primitif. Yang kedua, masyarakat perbudakan. Yang ketiga, masyarakat feodal. Yang keempat, masyarakat kapitalis. Dan yang kelima, masyarakat sosialis. Mengenai perkembangan sistem kapitalis, Karl Marx bersifat pesimis karena kapitalisme tidak saja akan mengalami stagnasi, tetapi juga akan mengalami keruntuhan yang disebabkan karena perkembangan kapitalisme itu sendiri. Karl Marx mengemukakan pendapatnya atas adanya hukum gerak, yaitu yang pertama konsentrasi, yang kedua akumulasi, yang ketiga kesengsaraan, dan yang keempat krisis. Yang selanjutnya yaitu teori Schumpeter. Joseph Schumpeter hidup di zaman modern tahun 1883 sampai 1950. Teorinya diungkapkan dalam suatu kerangka analisis sosial yang luas seperti halnya ekonomi klasik. Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Unsur pertama, pembangunan terletak pada adanya kombinasi baru dalam kegiatan pembangunan berupa inovasi yang pelakunya adalah wira swasta atau inovator atau entrepreneur. Inovasi menurut Schumpeter yaitu diperkenalkannya teknologi baru. Selanjutnya, inovasi menumbuhkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital. Dan inovasi pada tahap-tahap selanjutnya akan menimbulkan proses imitasi, yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi tersebut. Proses imitasi inilah mempunyai pengaruh. Yang pertama, menurunkan keuntungan monopolis yang dinikmati oleh inovator. Yang kedua, penyebaran teknologi baru di dalam masyarakat atau teknologi tersebut tidak lagi menjadi monopoli para inovator. Selanjutnya, teori Keynes. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar pula volume pekerja yang dihasilkan. Demikian sebaliknya, volume pekerja tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan investasi. Teori ini hanya berlaku pada ekonomi. Syarat pokok dalam kemajuan ekonomi. Yang pertama, kemampuan mengendalikan penduduk. Yang kedua, kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil. Yang ketiga, kemauan untuk mencapai ilmu pengetahuan dan mempedomani hal-hal yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Yang keempat, tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produk dan konsumsi. Asumsi yang dipakai Keynes yaitu didasarkan adanya pengangguran siklis yang terjadi selama depresi, hasrat berkomunikasi, tingkat bunga yang berkaitan dengan hasrat likuiditas, efisiensi marginal atau biaya dari investasi modal. Selanjutnya yaitu teori Harold Blomer. Dalam bukunya menjelaskan di mana besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapat nasional mempunyai beberapa asumsi, yaitu yang pertama, perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh atau full employment dan faktor-faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh.
Yang kedua, perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Yang ketiga, besarnya tabungan masyarakat profesional dengan besarnya pendapat nasional. Yang keempat, kecenderungan menabung besarnya tetap. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Rostov. Tahap pertumbuhan ekonomi Rostov merupakan salah satu model pertumbuhan ekonomi negara-negara. Tahapan-tahapan ini pertama kali digagas oleh ekonom Amerika Serikat Walt Whitman Rostow pada tahun 1960. Model ini mengasumsikan bahwa terdapat 5 tahap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, tahap masyarakat tradisional atau traditional society. Yang kedua, tahap prasyarat lepas landas. Yang ketiga, tahap lepas landas. Yang keempat, tahap menuju kedewasaan atau drive to minority. Yang kelima, tahap konsumsi tinggi. Rostow berpendapat bahwa lepas landasnya suatu ekonomi harus dipimpin oleh beberapa sektor ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.